Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Nomor 8. Oke. Yang ini kita harus mengingat bahwa ada satu sifat yang bentuk akar ya. Di sini sifatnya ya. A pangkat M dari akar pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Kemudian kalau tidak ada akar pangkatnya, contohnya seperti ini. Nah, di sini kan tidak ada akar pangkatnya N yang seperti yang di sini kan. Nah, itu artinya dia adalah 2. Itu ya. Sehingga kalau yang ini rumusnya sifatnya menjadi A pangkat M dibagi 2. Nah, untuk yang ini kita gunakan dengan sifat yang telah ada ini ya. Telah ada ini, itulah kita gunakan. Nah, untuk yang ini, itu 8-nya itu kan 2 berpangkat 3 ya. 2 berpangkat 3, kemudian dikali dengan 1 dikurang 3X. Kemudian di sini kan ada 4 ya. Itu berarti kita bagi 4. Berarti kita bagi 4 sama dengan 2 berpangkat X ditambah 3. Nah, sama seperti yang telah dijelaskan tadi di sini, itu kalau tidak ada akar pangkatnya, itu berarti 2. Berarti dibagi 2 lah di sini. Nah, kemudian bilang pokoknya atau basisnya itu telah sama, maka dapat kita coret. Sehingga turunlah pangkatnya menjadi 3, buka kurung, 1 dikurang 3X per 4 sama dengan X tambah 3 per 2. Nah, yang ini dapat kita bagi ya. 2 bagi 2, berarti sini tinggal 2. Di sini 1. Itu ya. Kemudian kita kali silang saja. Kali silang ya, tapi yang ini sudah langsung kita kali 3 ke dalam ya. 3 kali 1, 3. 3 kali minus negatif 3, negatif 9X. Sama dengan, ini kita kali 2 ya. 2 kali X, 2X. 2 kali 3, tambah 6. Nah, begini ya. Kemudian yang ini kita pindahkan kemari gitu. Sehingga di sini menjadi 11X. Yang ini kita pindahkan kemari. Sehingga 3 dikurang 6. Itu negatif 3. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan negatif 3 per 11. Itulah hasilnya ya untuk soal ini. Nah, ini tidak susah. Asalkan kita memiliki konsep yang cukup kuat, konsep dasarnya, sifat-sifatnya, semua ini soal ini akan kita bahas dengan mudah. Ya. Oke, yang ini kita bahas soal yang ini. Ini kalau kita masuk ke dalam bentuk sifatnya, itu berarti A berpangkat Fx sama dengan A berpangkat Gx. Ini artinya di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu pangkatnya memiliki variabel. Nah, di sini variabelnya adalah X. Oke, kita mulai dalam menjawab soal seperti ini. Nah, di sini bilang pokoknya itu 8 ya, 8 dengan 4 gitu ya. Walaupun nanti dia seperempat gitu ya. Nah, pokoknya dia ada angka 8, ada angka 4. Nah, di sini harus 2 berpangkat. Di sini juga harus 2 berpangkat gitu ya. Nah, di sini 8 berarti itu 2 pangkat 3 gitu ya. Berarti ini 2 berpangkat 3, kemudian di sini 2 dikurang 5X sama dengan di sini seper berarti dia negatif pangkatnya. Berarti ini 2 pangkat negatif 2 dikali dengan 3X dikurang 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini dapat kita coret ya, bilang pokoknya ya. Kemudian pangkatnya kita turunkan. 3, 2 dikurang 5X sama dengan negatif 2, 3X dikurang 2. Kemudian ini kita kalikan ke dalam ya, yaitu 3 kali 2, 6, 3 kali 5, 15X sama dengan negatif 2 dikali 3, negatif 6X. Kemudian negatif 2 dikali negatif 2, ya jadinya tambah 4. Kemudian yang ini kita pindahkan kemari ya. Sehingga di sini 15 dikurang 6 adalah 9X gitu. X sama dengan yang ini kita pindahkan kemari ya. Sehingga 6 dikurang 4 adalah 2. Sehingga di sini X sama dengan 2 per 9.
Nah, inilah yang menjadi hasilnya ya. Begitu. Oke, sekarang kita masuk. Ini tadi nomor 9 ini ya. Ini nomor 9. Berarti yang di bawahnya lagi nomor 10. Ini nomor 10 ya sekarang. Oke, untuk menjawab nomor 10 ini sepertinya itu bilangan pokoknya itu beda ya. Ini beda. Oke, kalau begitu kita langsung arahkan saja ya. Kita tulis ulang dulu ya. 6 dikali 16 pangkat X tambah 7 sama dengan 8 dikali 3 berpangkat 2X ditambah 14 gitu ya. Nah, yang ini dapat kita bagi 2 ya. Bagi 2 ini, sehingga di sini adalah menjadi 3, di sini menjadi 4 gitu ya. Kemudian, yang ini ini kan 16 ya, di sini kan 3 gitu. Nah, kira-kira, kita itu kan berbeda ya, 16 dengan 3 itu, walaupun kita buat pangkatnya yang bilangan pokok yang 16 itu, sekalipun kita buat 4 atau 3, itu tetap berbeda ya, karena memang tidak sama kelipatannya gitu ya. Nah, kemudian yang kita perhatikan yang kedua adalah bagaimana dengan pangkatnya. Di sini kan 2x gitu ya. Nah, berarti di sini kita coba dulu dengan 2x gitu. 2x. Supaya kita ketahui apakah pangkatnya sama gitu ya. Oke, sekarang kita buat dulu nih. Sini 3 dikali, berarti sini harus 4 pangkat ya. 4 pangkat 2 gitu ya. 4 pangkat 2 X tambah 7 sama dengan 4 dikali 3 berpangkat 2X tambah 14. Kemudian ini kita kalikan ya. Kita kalikan pangkatnya ke dalam ya. Sehingga 2 kali X adalah 2X. Ditambah 2 kali 7 adalah 14. Sama dengan 4 dikali 3 berpangkat 2X ditambah 14. Nah, di sini ternyata pangkatnya sudah sama gitu ya. Nah, oleh karena sama pangkatnya, maka yang ini boleh kita pindahkan kemari, ke sini gitu. Menjadi dia bagi ya. Sehingga dia menjadi bagi, berarti sini 4/3 gitu ya. Di sini karena pangkat sudah sama, kita gabungkan aja. Berarti ini 2X ditambah 14 sama dengan. Nah, di sini kita pindahkan kemari ya. Ini pindahkan kemari ya. Kemari. Tapi dia menjadi pembagi ya, gitu. Menjadi pembagi sehingga di sini menjadi 4 dibagi 3. Nah, di sini kan kalau 4 bagi 3 berarti sini pangkatnya jadi 1 ya, karena sama-sama 1 ya. Nah, di sini ternyata bilangan pokoknya itu sudah sama ya. Berarti ini bisa kita bagi langsung gitu ya. Kemudian di sini kita turunkanlah pangkatnya sehingga menjadi 2X ditambah 14 sama dengan 1 gitu. Kemudian di sini 2X sama dengan 1 dikurang 14 negatif 13. Sehingga nilai X-nya adalah X sama dengan negatif 13/2. Nah, inilah yang menjadi hasilnya ya. Nah, gitu. Berarti kita harus kreatif melihat soal itu. Kita lihat mulai dari bilangan pokoknya apakah sama, ternyata tidak sama gitu. Kemudian kita masuk lagi ke pangkatnya. Ternyata di sini pangkatnya 2X tambah 14, bisa enggak pangkatnya yang satu lagi 2X tambah 14 gitu. Nah, di situ kita harus jeli melihatnya supaya kita jangan kebingungan dalam menjawab soal ini gitu. Ataupun soal nantinya ya. Itulah cara menjawab soal ini ya. Kita masuk ke nomor 11. 11 ya. Nomor 11 ini kita akan mulai menjawabnya. Kita cek apakah dia bilangan pokoknya sama atau tidak ya. Oke, kita cek dulu. Di sini bilangan pokoknya 3, di sini 3 ya. Untuk sementara sebelum kita ubah pangkatnya ya. Itu di sini 27. Nah, berarti di sini itu sama-sama bisa kita buat dengan 3 pangkat gitu ya. Nah, karena sama-sama kita buat 3 pangkat, berarti kita itu dulu yang kita dahulukan ya gitu. Berarti sini 16 dikali 3 pangkat 3X ditambah 3.
Gini ya. Kemudian di sini dikurang ya. Kurang. Ini kan 27 3 pangkat 3 juga ya. Berarti ini 3 pangkat 3 X ditambah 1 sama dengan 5/3 gitu ya. Kemudian ini 16 dikali 3 pangkat 3X ditambah 3 dikurang 3. Kita kalikan ke dalam ya. 3 kali X, 3X. 3 kali 1, 3 sama dengan 5/3. Nah, di sini karena sudah sama dia, berarti ini kita dapat misalkan dulu gitu ya. Kita misalkan dulu gitu. Berarti di sini kalau kita misalkan, ya sudah, kita saja langsung katakanlah di sini sebagai P gitu ya. Sini P. Berarti di sini adalah 16P dikurang P sama dengan 5/3 gitu ya. Sehingga saat kita jawab ini, berarti ini 16 dikurang 1, berarti ini 15P gitu ya, sama dengan 5/3. Nah, ini dapat kita coret ya, sehingga di sini tinggallah 3 gitu ya. Nah, kemudian ini berarti P sama dengan, ini menjadi kita bagi ya, kita bagi di sini menjadi, kita bagi di sini, berarti di sini menjadi 1/9 gitu ya, 1/9. Nah, kita kembalikan lagi P-nya, gitu ya, kita kembalikan lagi P-nya, P-nya tadi kan 3 pangkat 3X ditambah 3 gitu, sama dengan, yang ini kan 1/9 ini kan 3 pangkat negatif 3 ya, gitu. Nah, yang ini berarti kalau kita lanjutkan, ini bilang pokoknya kan sudah sama gitu ya. Berarti ini 3X tambah 3 sama dengan negatif. Ini kok negatif 3 pula nih. Ini 2 ya. Gitu ya. Oke nih, ini negatif 2 ya. Tuh. Berarti ini 3X sama dengan negatif 5. Sehingga X sama dengan negatif 5/3. Alah, ginilah dia ya. Jawabannya ya. Tuh. Nah, tidak susah ya untuk menjawab soal ini ya. Mudah. Oke, asal kalian ingat konsep-konsepnya, udah, itu tidak masalah ya. Oke, tetap semangat ya.